Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus teman-teman Roadster dan Sri Kandi untuk Kak Prisya. Paparannya isinya daging semua. Sebenarnya lebih senang lagi kalau offline ya Kak ya Seru sebenarnya ya. sebenarnya. Di sini aja menyenangkan ya, di studio yang cimit ini sangat Iya, yang menyenangkan. penuh hijau ini ya. Iya. Jadi tadi paparannya luar biasa. Tadi ada satu quote lah, satu statement dari Kak Prisya yang lumayan mengena. Tadi ada statement berkegiatan tanpa mindfulness bisa jadi kita menyakiti diri sendiri tanpa tidak sadar. Wow. Oke, teman-teman tadi udah ada yang bertanya langsung ke Kak Prisya ya, ada yang Japri. Tadi saya udah catat pertanyaannya yang anonim. Kemudian saya lihat di sini ada yang raise hand. Nah, boleh nih yang raise hand kita tampilin duluan, boleh ya? Silahkan. Panitia, boleh ada yang raise hand? Chandra Agustina nih punten. Chandra Agustina bapak atau ibu ya? Bapak atau Ibu Chandra boleh nggak kameranya dinyalakan dulu? Jadi kami bisa spotlight. Atau di iya, oh Bu Chandra ini Bu Chandra ya. Ya, mohon di unmute Bu Chandra. Boleh di unmute dulu supaya suaranya masuk. Ya. Cek sound dulu, Bu. Tes. Ya, mohon suaranya di sini dimasukkan biar ada suaranya. Bu Chandra dari mana? Di Bandung, Bu, Purbalenyi. Oh, Purbalenyi. Silakan Bu Chandra, dapat ditanyakan pertanyaannya? Ini Bu, kalau sebenarnya nggak pengen nanya sih Bu, cuman masalah PMS aja suka down suka perasaan teh suka beda-beda lah gitu Bu. Kalau wanita PMS. Oh, terus maksudnya dengan kalau wanita lagi PMS gitu ya Bu ya, itu kan moodnya berantakan gitulah ya. Nah, terus berefek ke kerjaan nggak Bu Chandra? Mules ya Bu ya, rada-rada males gitulah Bu. Jadi males. Jadi males ngapa-ngapain ya Bu. Kalau saya emosi, kalau Bu Chandra kok males. Beda-beda bener ya. Oke. Terus mungkin yang pengen ditanya harus gimana gitu ya Bu. Ya karena PMS kan nggak bisa ditahan ya. Mau nggak mau kalau wanita atau perempuan pasti merasakan. Oke. Mungkin makasih Bu Chandra. Mungkin dijawab dulu aja ya Kak Prisya ya. Oke, boleh. Ya. Perkara PMS ini kayaknya nggak habis-habis kalau diomongin ya. Tapi perlu dipahami bahwa teman-teman, terutama Bu Chandra ya, kondisi kita pada saat PMS itu dipengaruhi dengan pola hidup dan keseimbangan mental kita. Coba diperhatikan di saat datang bulan itu, pada saat bulan purnama apa enggak? Karena kalau di Islam kita, dan ini sainsnya berlaku untuk setiap lini ya, pada saat bulan purnama itu emosi kita lebih tinggi, makanya dianjurkan untuk puasa. Jadi kalau kita nggak bisa puasa karena kita lagi datang bulan di saat bulan purnama, itu biasanya ada ketidakseimbangan. Jadi boleh dicek tanggalnya apakah pada saat bulan purnama apa enggak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba cek pola makan, pola tidur, dan olahraganya. Gitu ya. Karena itu semua berhubungan sama hormon. Ya. Dan kadang-kadang kita kalau banyak stres, hormon kita juga biasanya tidak seimbang. Jadi ini mungkin secara umum aja gambarannya, tapi sebenarnya pada saat kita sangat tidak nyaman saat PMS itu biasanya berhubungan dengan berbagai macam faktor, terutama pola hidup kita lagi seimbang atau tidak. Gitu ya. Oke, semoga cukup Sama-sama menjawab Bu ya Chandra. Bu Chandra. Makasih Bu Chandra. Oke, lanjut nih udah ada yang raise hand juga. Ini saya lihat laki-laki nih ya. Pak Suharyanto dari Jasa Marga Metropolitan. Silakan Bapak di unmute. Ya. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mungkin saya langsung mau tanya ke
Bu Raden. Bu Raden. Ya. Koneksinya kurang begitu bagus ya? Assalamualaikum, Mbak. Ya, oke, silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih banyak atas paparan yang sangat luar biasa nih. Ada sedikit pertanyaan terkait dengan bahwa saat ini banyak orang yang tidak bisa menerima kondisi. Sehingga dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan yang terjadi, limiting belief-nya semakin menjadi-jadi. Dan akhirnya tujuan tidak tercapai. Dan saya sangat gembira tadi ada kaitan tentang ini untuk mindfulness ini hampir sama dengan self hypno ya. Sehingga mohon pencerahannya terkait dengan hal ini karena ini bisa banyak, insya Allah banyak bermanfaat buat orang lain atas pertanyaan saya ini. Terima kasih. Oke. Makasih pertanyaannya Pak Hari. Tadi terakhir apa dengan self apa Pak? Maaf saya nggak begitu kedengeran. Self hypno. Sorry Pak, ini soalnya keputus-putus tuh Pak suaranya. Self apa Pak? Atau mungkin bisa diketik? Sambil bisa diketik ya Pak Hari ya pertanyaannya. Di chat Zoom boleh Pak Hari. Soalnya tadi putus-putus koneksinya Pak Hari, mohon maaf. Self hypno. Oke. Ini mindfulness ini mirip nggak sih dengan self hypno gitu ya? Karena ada banyak manfaatnya. Oke, mungkin bisa dijawab dulu. Kak Prisya? Mungkin aku mau memperjelas aja Kak Lina karena tadi kurang jelas. Jadi ada seseorang yang belum berdamai sama diri sendiri gitu ya? Iya. Habis itu apakah mindfulness ini bisa menjadi tools untuk dia self hypno gitu maksudnya? Betul ya Pak Ari ya? Putus-putus soalnya Pak tadi apa mungkin di chat aja mungkin Pak. Oke, saya tulis di chat aja ya. Mohon maaf Pak kurang terdengar suaranya. Ya, kita tunggu tulisan dari pertanyaan dari Pak Hari ya. Oke, teman-teman sambil kalau ada yang mau bertanya ya silakan ditulis di chat room Zoom. Nanti kalau teman-teman menyalakan kameranya akan kita undang untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, mungkin sambil kita lanjut dulu ya. Nanti sambil kita bacakan ulang pertanyaan dari Pak Hari. Tadi ada pertanyaan dari yang udah tadi sempat anonim ya, Kak Prisya ya, ada yang menanyakan. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya, ini udah mulai tidak bersemangat di kantor, akhirnya stres gitu ya, akhirnya pulang kantor jadi binge watching Netflix mungkin ya, sama serial gitu, kemudian sampai pada titik ingin resign tapi tidak memungkinkan gitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya lebih bersemangat dan lebih berdaya lagi dalam bekerja gitu. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya. Kita bisa mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu mulai dari saat ini ya Kak ya, bagi dirimu yang sedang bertanya. Mulai dari saat ini, saat hadir di webinar ini, benar-benar nafas, benar-benar hadir, benar-benar rasakan dirimu utuh ada di sini dan kini. Gitu. Karena nanti saya paham sekali ya rasanya menjadi ibu yang bekerja gitu, karena dulu saya juga pernah jadi ibu bekerja yang full time gitu ya. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh hadir sehingga kita pada saat sedang bersama dengan anak, kita bisa sungguh-sungguh hadir di situ tanpa kepikiran kantor, dan sebaliknya saat kita di kantor, kalau nggak kepikiran anak agak susah ya Bu ya sebenarnya, tapi setidaknya kita bisa sungguh-sungguh menyelesaikan semua urusan yang ada di rumah itu sebelum kita kembali ke kantor lagi. Misal menu makanan sudah diplan dari sekian minggu sebelumnya, misalnya ya, belanja seminggu sekali udah selesai gitu ya. Terus abis itu
udah jelas orang rumah siapa yang mau didelegasikan tugasnya masing-masing dan semuanya sudah terstruktur. Jadi memang kita wanita itu sebenarnya untuk kemampuan manajer tuh kita handal kok sebenarnya, tapi memang mungkin yang perlu kita selain kita ikhtiar dalam arti sisi manajemennya, kita mungkin belajar untuk menyadari perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita dulu gitu ya. Tadi saya lihat ada perasaan overwhelm ya, ada perasaan tidak mampu, mungkin berhubungan dengan keberhargaan diri juga, jadinya helpless gitu ya. Sekarang kita coba sadari dulu perasaan-perasaan ini tanpa kita harus mengusirnya. Nafas ya, sambil sadari, oh ada bagian diriku yang helpless, ada bagian diriku yang overwhelmed, ada bagian diriku yang merasa insecure ya. Dan mereka ada di sana, dan kita izinkan aja, boleh kok dia merasa seperti itu. Mereka ada di sini, perasaan-perasaanmu ini untuk memberikanmu pertanda untuk melakukan ikhtiarmu berikutnya. Artinya kalau ada perasaan ini, ada manajemen yang kurang tertata mungkin. Ada sesuatu yang kurang beres di sini. Ya. Dan semakin kita menolak perasaan-perasaan overwhelm ini, merasa harus mampu, semakin nanti kita nggak punya solusinya. Semakin kita susah memikirkan dan susah kreatif ya. Karena creativity itu butuh banget untuk kita mendapatkan solusi, untuk kita memanage sesuatu. Ya, mungkin dari saya caranya adalah mulailah latihan mindfulness ya. 1 kali sehari aja 5-10 menit, entah dengan aplikasi atau dengan dengan seperti tadi aja mandiri gitu ya. Dan sungguh-sungguh benar-benar ada untuk dirimu sendiri saat latihan tersebut. Nah setelah itu coba tuliskan apa yang dirasakan pada saat latihan itu. Mungkin rasanya kayak kok saya nggak mampu ya meditasi gitu, kok kayaknya saya kepikiran ini. Oh nggak apa-apa, it's okay. Ternyata hal ini memang sangat mengganggu saya dan saya izinkan hal ini mengganggu saya gitu ya. Dan setelah itu, setelah kita perhatikan, kita pantau nih ya, apa yang menurut saya kurang ideal, dari situlah kita mulai bekerja. Bekerja dalam arti memanage diri, life mastery, ya, menata lagi. Apa nih yang perlu saya tata? Saya nggak tahu spesifik masalahnya, tapi misalnya soal menu makanan atau manajemen ASI, ya, saya pernah menyusui 2 anak, dua-duanya 2 tahun ASInya, jadi sambil kerja juga, jadi saya tahu betapa banyaknya yang perlu kita urusin. Tapi kuncinya balik lagi adalah mengizinkan pikiranmu untuk beristirahat. Gitu ya, dan rawatlah dirimu dengan baik, karena kalau dirimu nggak merawat diri, nggak akan bisa mikir di antara tanggung jawab yang banyak dan besar ini ya. Insya Allah dengan ikhtiar pasti ada jalannya ya kakak ya, semangat. Oke, rawat diri kita dengan baik, karena siapa lagi ya yang ngerawat kalau bukan diri kita sendiri ya kak ya. Oke. Pak Hari tadi pertanyaannya udah masuk, dia ditulis juga. Jadi banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Akhirnya terjadi limiting belief pada diri sendiri. Nah, bagaimana akhirnya mindfulness ini dapat berdampak untuk mungkin mencapai tujuan yang tadinya tidak bisa dicapai karena ada limiting belief ini. Ya. Dan apakah mindfulness ini sebenarnya sama nggak sih sama hypno gitu ya? Oke. Yang pertama mindfulness tidak sama dengan self hypno karena dia tidak ada afirmasinya. Ya, jadi kalau saya lebih percaya doa daripada afirmasi. Tapi tentu kembali lagi ya, senyaman masing-masing. Apabila afirmasi dirasa cocok, ya bisa dipakai afirmasinya. Nah, kalau orang yang belum bisa berdamai dengan diri, ya tergantung kenapa dia belum bisa berdamai dengan diri. Sebenarnya berdamai dengan diri itu apa sih? Berdamai dengan diri adalah berdamai dengan perasaan-perasaan yang muncul, baik itu bagus ataupun jelek. Ya, sadari teman-teman, kalau kita ini adalah kesadarannya. Jadi kita bukan emosi-emosi kita yang tidak memberdayakan. Emosi kita yang tidak memberdayakan adalah bagian diri kita yang membutuhkan perhatian kita. Secara kesadaran, kualitas kesadaran manusia itu adalah bersyukur, bukan obsesi, mengamati, bukan menghakimi, bersabar, bukan terburu-buru. Ya, itu salah satunya. Jadi kita lapang sebenarnya, itu fitrah manusia yang sesungguhnya itu. Sifat kita dasarnya baik, gitu ya semuanya ya.
sabar, baik, lapang, ya, tenang. Tapi kalau udah mulai rasa gelisah, rasa anxious, ya, rasa nggak nyaman, ya, itu biasanya bagian diri yang butuh perhatian. Bisa jadi karena pola asuh, ya, bisa jadi karena apa yang terjadi di lingkungannya, tapi kita nggak perlu menghealing sesuatu yang berpuluh-puluh tahun, belum tentu perlu menghealing sesuatu yang berpuluh-puluh tahun terjadi untuk hidup optimal di hari ini. Ibaratnya dengan mindfulness, kita belajar untuk tahu dulu perasaan yang nggak nyaman di diri saya ini apa aja, dan kita nggak menolak itu. Kita mengizinkannya, kita ramah dengannya tanpa terbawa olehnya. Ibaratnya dia kayak ngetok pintu, kita tahu dia di luar. Oh iya, halo, aku tahu kamu ada di situ. Tapi disuruh masuk nggak usah. Ya, gitu. Aku tahu kok, aku tahu, hai marah, aku tahu kamu ada di situ. Pasti nggak nyaman banget jadi kamu ya. Kita empati sama bagian diri kita itu ya. Nah, mungkin orang tersebut belum bisa berempati dengan rasa tidak nyamannya, belum bisa nyaman dengan perasaan-perasaannya sendiri. Jadi, tadi ada yang nanya tentang overthinking juga ya. Overthinking itu pada dasarnya adalah pada saat kita berusaha mengesampingkan pikiran kita sendiri, atau meminta harus ada solusi sekarang juga. Cuma dua itu sebabnya, gitu. Jadi, apakah ini bisa membantu untuk yang belum bisa berdamai? Sangat, insya Allah bisa sangat membantu. Untuk level dia latihan sehari-hari. Bahkan kalau tiba-tiba yang belum berdamai dengan diri ini ada hubungan dengan trauma atau sesuatu yang tidak nyaman terjadi, ini bisa sangat membantu healing prosesnya. Karena orang yang healing proses, baik itu dengan profesional maupun dengan coach atau siapapun, kalau dia mindful, dia sadar, itu akan sangat membantu proses healingnya. Gitu. Bisa jadi setelah latihan mindfulness malah udah lepas, nggak usah healing lagi. Dan yang namanya mindfulness itu kan sebenarnya kita menggunakan level kesadaran. Dan level kesadaran adalah level di mana Tuhan bisa menyentuh kita dan mentransformasi kita. Gitu ya. Jadi ada unlimited possibilities di dalam kesadaran kita itu. Ya, petunjuk Tuhan juga seringkali datang ke dalam diri kita tuh lewat kesadaran. Gitu ya. Meskipun kadang-kadang logikanya secara logika nggak masuk gitu ya, tapi kalau udah gut feeling, pernah ngerasain kayak gitu, feeling sesuatu, kayak aduh kok kayaknya ini saya feelingnya nggak enak ya gitu. Terus akhirnya udah secara logika kayaknya mantep banget. Setelah dijalanin ternyata bener. Pantes waktu itu saya feelingnya nggak enak. Pernah nggak kayak gitu? Ya, jadi bisa banget membantu mereka yang belum berdamai dengan diri supaya bisa mulai memperhatikan dirinya sendiri. Gitu ya. Panjang banget jawabannya, mohon maaf. Tuh Kak Ari, Pak Ari udah mengacungkan jempol. Semoga cukup membantu ya Pak Ari ya untuk penjelasan dari Kak Prisya. Oke, lanjut Kak Prisya. Ini ada lagi pertanyaan dari Tansi. Menurut Kak Prisya, tandanya kita udah berhasil melakukan mindfulness, khususnya kalau di lingkungan pekerjaan ya. Kak Prisya, itu apa sih tandanya? Oke, tandanya adalah gini. Saya pernah waktu itu ikutan kelas ya, kelas sama seorang praktisi yang udah lebih senior daripada saya. Judulnya Kenapa Belum Mindful gitu. Terus pada saat kita masuk ke dalam kelas itu, dia bilang gini, sebenarnya kalau kalian sadar kalian belum mindful, itu namanya kalian sudah mindful. Oke, acara selesai katanya gitu. Jadi tanda kita sudah mindful adalah salah satunya menyadari kalau kita belum mindful. Dan itu nggak apa-apa. Kita sedang berproses. Kita open. Ya. Tadi juga ada yang nanya ya di sini ya. Kak, kenapa saya nggak bisa meditasi? Kalau meditasi pasti pikiran saya kemana-mana. Ya memang pikiranmu pasti akan kemana-mana. Ya. Nggak ada manusia yang pikirannya nggak kemana-mana. Tapi setidaknya saat kamu bernafas, itu lama-kelamaan mungkin rentang waktunya jadi lebih panjang. Atau ketahanan kamu mendeteksi sistem error saat sadar nafas, terus abis itu langsung kita kepikiran ke yang lain, terus balik lagi gitu ya, itu kan sesuatu yang progresif sifatnya. Jadi nggak akan berhenti. Mindset kita di dunia, selama kita masih hidup di dunia, kita akan terus bertumbuh. Jadi kalau kita udah selesai dengan satu tantangan, satu soal, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dan cobalah lihat ya, soal kamu sama tetangga sama nggak? Kalaupun jawabannya sama, kelihatannya sama, soalnya beda. Ya, jadi kita jangan ngelihat ke tetangga, kayaknya itu cocok buat dia, belum tentu cocok buat kamu. Ya, jadi balik lagi jawabannya adalah bagaimana caranya tahu kita sudah lebih mindful. Yang pertama lihat dulu kamu latihan mindfulness apa enggak.
ya. Yang kedua, kamu mulai menyadari apa yang kamu pikirin apa enggak. Udah, itu aja dulu. Ya, itu mungkin terlihat sepele, tapi hargailah setiap pencapaian kecilmu, terutama yang orang lain gak harus lihat. Apakah pencapaian itu hanya naik pangkat, ya, atau naik jabatan, ya, atau ganti mobil? No, dengan kamu berhasil lebih istiqomah latihan mindfulness, itu udah pencapaian dan orang lain gak perlu tahu itu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Frisya. Ini tadi udah menjawab beberapa pertanyaan sekaligus ya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Mutia ya, cara melakukan meditasi, setiap kali berusaha konsen atau mengosongkan pikiran pasti kepikiran hal lain gitu ya. Tadi udah dijawab. Kemudian ini ada pertanyaan yang juga mirip ya, bagaimana cara mengendalikan pikiran agar bisa fokus dan mungkin caranya supaya konsisten tuh gimana sih Kak Prisya gitu untuk mempraktekkan mindfulness ini, ada pakemnya nggak, kayak sehari harus berapa menit atau seminggu 3 kali atau seperti apa nih? Oke, tadi yang pertama apa Kak? Sebelum yang gimana caranya konsisten? Mengendalikan pikiran tadi mirip-mirip ya. Mengendalikan pikiran supaya bisa fokus dan nggak kemana-mana tadi. Ya. Mengendalikan pikiran itu susah ya teman-teman, dan emang nggak bisa. Jadi kalau kita lagi mikir sesuatu, saya mau kasih analoginya gini ya teman-teman ya. Aku agak jauhin dikit mic-nya, mudah-mudahan kedengeran. Misalnya, jadi sebenarnya gini, pikiran kita, ya, apa yang kita tangkap itu adalah petunjuk, ya, mau itu jelek ataupun bagus, sebenarnya malah yang jelek malah sebenarnya lebih petunjuk buat kita, karena biasanya dengan yang jelek itu ada sesuatu yang perlu kita benahi gitu ya, perlu kita perhatikan gitu. Nah, jadi pada saat kamu ada pikiran yang jelek, misalnya sekarang di sini nih pikirannya nih, ya, masih membuat kamu terbawa-bawa, ya. Ada yang paham nggak kalau saya bilang saat pikiran jelek sepertinya kita kayak nggak bisa ngelihat apa-apa yang bagus gitu, ya, karena kita kayak ke bawah semua, di sini ada pikirannya ya, gitu. Nah, dengan mindfulness, pikiran jelek kita, tarik nafas, kita beri jarak. Ini adalah kesadaranmu, matamu ini kesadaranmu. Si pikiran ada di sini, dan kamu ngelihat dia. Oh iya, saya punya pikiran jelek. Prisya sedang punya pikiran jelek. Ingat tadi videonya, know what you're thinking when you're thinking. Tahu apa yang kamu pikirkan saat kamu sedang memikirkannya. Ya, dari situ kamu punya jarak jadinya. Sehingga tidak serta-merta harus bereaksi, tapi bisa merespon. Pertama, perbolehkan dulu pikiran itu ada. Oke, saya merasa capek, nggak apa-apa, boleh kok capek. Semakin kita menolak perasaan itu ya, biasanya makin rame teman-teman. Ada yang pernah mencoba menolak perasaan tertentu nggak? Ya, misalnya kangen mantan gitu ya teman-teman ya. Semakin aku nggak boleh kangen sama dia, wah makin rame. Kecuali kalau kita bilang, iya aku sebenarnya masih suka kepikiran sih. Aku izinkan aja bagian diriku yang masih kepikiran itu. Aku izinin aja perasaanku yang masih kepikiran itu. Biasanya kalau yang dibiarin aja berdiri di situ, nggak usah diusir, nggak usah diajak ngomong, ntar hilang sendiri. Ya, gitu. Jadi belajarlah untuk mengamati pikiranmu sendiri dan hadir aja untuknya. Gitu. Nah, ini memang mungkin sulit untuk dipahami kalau kita belum latihan mindfulness secara konsisten. Nah, cara untuk konsistennya gimana caranya? Mulailah dengan sedikit waktu saja supaya nggak overwhelming. Makanya aku bilang start dari 5 menit aja. 5 menit setiap hari saat habis ibadah pagi misalnya. Gitu ya. Dan konsistenlah, semakin pagi semakin baik. Biasanya kalau udah malam udah capek, udah males ketiduran. Ya teman-teman ya. Jadi mulailah sedikit-sedikit ya, dan sadari manfaatnya untuk kamu. Jadi jangan terlalu ambisi harus sempurna ya. Mau latihan mindfulness harus sempurna ya, itu akan menimbulkan tekanan baru dalam latihanmu. Ya, jadi be easy on yourself, be kind to your feelings, izinkan mereka hadir dan kamu tetap dalam kesadaranmu. Biar kesadaranmu yang mengambil kendali, bukan perasaan-perasaanmu. Biarin aja mereka lagi parkir di situ. Boleh parkir di sini nggak apa-apa. It will go. Ya, semakin kita dengerin, semakin kita izinkan, semakin dia akan pergi dengan sendirinya.
Oke, ini saya sering denger dan sering baca juga kalau nggak salah banyak buku dari orang-orang berhasil ya Kak Prisya. Orang-orang kaya raya dan berhasil itu salah satu rutinitasnya di pagi hari memang adalah meditasi. Baru setelah itu biasanya bangun pagi mereka exercise, meditasi, kemudian journaling kalau nggak salah itu itu ya. Robin Sharma ya Mbak? Ya itu Robin ya. Sharma Dan 5 AM Club. ya, Iya, ya benar. 5 AM Club ya. Dan beberapa banyak sih ya beberapa ahli yang memang menyarankan untuk melakukan meditasi karena itu juga salah satu bentuk untuk melatih otak katanya. Betul. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Avila. Kak Prisya, dengan mindfulness kita jadi tahu sampai mana batas diri dan kemampuan menata diri. Tapi bagaimana meregulasi pikiran dan motivasi untuk tetap bisa menerima tantangan dan bukan membatasi diri dari beban dan tanggung jawab yang ada? Bagus nih pertanyaannya. Jadi maksudnya jangan sampai saat mindful terus jadi mager gitu ya. Jadi kayak ya udah nggak usah lah gitu. Justru ini adalah mindset yang perlu kita perhatikan lebih dalam ya. Gitu. Banyak dari kita yang merasa saya nggak boleh istirahat. Kalau istirahat nanti saya males. Saya nggak boleh istirahat. Kalau istirahat saya nanti tidak perform. Atau saya nggak boleh istirahat, kalau nggak istirahat saya nanti tidak mencapai sesuatu. Kalau tidak mencapai sesuatu saya tidak diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan saya tidak dicintai. Gitu ya. Jadi manusia itu penuh dengan hidden agenda ya teman-teman. Tapi ketahuilah bahwa istirahat adalah obat segala obat. Ya. Sakit karena virus, obatnya istirahat. Ya, banyak pikiran, obatnya istirahat pikirannya. Ya, dan kadang-kadang ada sebab-sebab ya. Bagian diri kita tuh melarang kita untuk istirahat karena takut kita kehilangan satu dan lain hal. Atau kita kayak punya deadline gitu. Dan deadline-nya kadang-kadang atensi, validasi, signifikansi, cinta ya, teman-teman ya, gitu. Tapi yang bisa aku katakan adalah latihan dulu mindfulness-nya 5 menit sehari. Dan lihat apakah itu membuatmu malah jadi terbatas atau membuatmu malah jadi tahu kebutuhanmu dan lebih tahu bagaimana cara thriving gitu ya, cara berkembang sebagai versi terbaik dirimu sendiri gitu. Karena kita memang mesti ngerasain dulu gitu ya. Dengan kita lebih sadar, otak kita lebih terlatih, kita akan tahu kok kapan kerja, kapan istirahat. Dan istirahat itu kalau berkualitas nggak butuh lama-lama. Yang bikin istirahat kita nggak berkualitas adalah kita nggak benar-benar mengistirahatkan diri dari pikiran-pikiran. Gitu kan ya? Gitu. Begitu juga pada saat kita mencari eskapisme atau sesuatu yang kita pengen lakukan untuk lari dari pikiran kita. Liburan, makan ya, belanja ya. Biasanya pada saat kita balik lagi, makanan itu habis, liburan kita selesai, belanja kita sudah dipakai, ntar pikirannya balik lagi. Gitu. Jadi memang kita perlu belajar istirahat optimal, dan istirahat tubuh yang optimal itu hanya bisa dengan istirahat pikiran yang optimal, dan itu adalah dengan latihan mindfulness itu sendiri. So, lakukan aja dulu. Oke, lakukan aja Villa gitu. Coba dulu gitu ya. Ternyata healing nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu mahal-mahal ya Kak Prisya ya. Kita mengistirahatkan ini paket hemat loh teman-teman. Tahe ya, paket hemat katanya. Oke, last but not least ini dari Cheryl. Pertanyaannya Kak Prisya, ketika burnout terjadi, wah ini anak muda omongannya udah burnout nih. Apa yang dapat kita lakukan agar bisa pulih dari burnout tersebut? Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, yang pertama coba untuk meditasi dulu, latihan mindfulness dulu. Dan cara keduanya adalah journaling, menulis. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu perlu menyeimbangkan mind kita ya, pikiran kita. Kalau kita overthinking, kita tulis apa yang ada di pikiran. Kalau kita underthinking, alias kurang inspirasi, ya, kurang belajar, kurang bertumbuh, kita baca buku, dengerin podcast yang inspiring misalnya, atau belajar mindfulness misalnya, baca buku-buku mindfulness ya, itu akan membuatnya menjadi seimbang. Jadi coba itu dulu, dan tentu dibarengi dengan meditasi atau latihan mindfulness. Tapi kalau tidak berhasil juga, silahkan pergi ke psikolog, karena yang namanya burnout itu kalau sudah terdiagnosa, sekarang psikolog udah bisa kasih rujukan ke kantor untuk pegawai ini harus istirahat gitu ya, karena dia sudah menjadi diagnosa. Tapi ada baiknya dilakukan dulu ikhtiar-ikhtiar mandiri ya sebelum kita berangkat ke profesional itu. Atau tapi kalau udah benar-benar terganggu banget, ya nggak ada salahnya datang ke psikolog.